Semua harus bertanding dengan benar. Kejujuran itu Tuhan tuntut. Kita bisa menyembunyikan di depan orang bahwa saya dipakai Tuhan, saya diberkati Tuhan. Tapi mata Tuhan tertuju pada kita semua. Kita bisa bohong. Jinah tetap jinah, memfitnah tetap memfitnah, berbohong tetap berbohong. Bukan pertandingan yang benar seperti itu. Kita semua bukan orang benar, bukan orang baik. Tapi hendaklah selalu belajar benar, selalu belajar baik. Orang yang merasa terus belajar, maka dia mau dikoreksi, dia mau menerima masukan. Beda dengan orang merasa benar. Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Baik semuanya ya. Saya berharap kami di sini di tim SOG Ministry berharap selalu supaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, dapat melayani, dapat beraktivitas dengan baik. Walaupun usia mungkin sudah tua, sudah 50 tahun ke atas, tapi semangat tetap dijaga. Kenapa? Karena Kristus ada di dalam kita. Puji Tuhan, dan mungkin Bapak Ibu semuanya telah mendengarkan puji-pujian yang sudah kami produksi melalui SOG Ministry Record. Kiranya itu semua menjadi berkat buat saudara. Nah, pada hari ini kita akan berbicara mengenai pertandingan. Pertandingan apa itu? Itu pertandingan iman yang Tuhan wajibkan bagi kita. Mungkin Bapak Ibu pernah ya, waktu pada masih muda, naik tangga ke rumah. Kalau kita naik rumah, kita ada tangganya ke atas. Waktu umur-umur masih muda, kita tidak terasa. Badan semua bugar, tidak terasa sakit setelah naik itu. Tapi coba kalau sekarang kita naik tangga baru 1 step, 2 step, waduh kita sudah pegangan anak tangga dengan railingnya itu dengan kuat. Kenapa? Karena mungkin otot kita tidak terlatih seperti atlet-atlet yang lain. Lalu apa korelasinya cerita awal tadi dengan keimanan kita? Tuhan Yesus Kristus memberikan contoh bagi kita, memberikan kita suatu teladan bahwa manusia itu hendaklah saling membutuhkan satu dengan yang lain. Walaupun dalam pertandingan apapun, manusia tidak lepas dari keterikatan satu dengan yang lain. Saudara bisa dianggap menjadi juara, manakala saudara juga bertanding dengan beberapa orang, betul? Mana ada kita pertandingan dalam cuma satu orang, lalu Anda bangga bahwa saya pemenang. Siapa pemenang? Lalu ditanya berapa pesertanya? Cuma saya sendiri. Luar biasa. Bagaimana mungkin Anda bertanding dan menjadi juara kalau Anda sendiri? Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus Kristus pada waktu dibaptis, Dia tidak membaptis dirinya sendiri. Kan timbul pertanyaan nakal kita, kenapa mesti Tuhan Yesus dibaptis? Bukankah di Tuhan, kenapa mesti nyuruh orang lain? Kan bisa diri sendiri membaptis diri. Karena Tuhan Yesus Kristus Allah yang sungguh luar biasa mengetahui, dan Dia tidak mungkin mengingkari perkataannya, firman-Nya itu sendiri. Kodrat manusia. Pada waktu penciptaan, maka diciptanya laki-laki dan perempuan. Supaya antara satu dengan yang lain ada keterikatan. Bukan merasa diri paling baik. Tuhan Yesus bisa saja masuk ke sungai Yordan langsung jelep, tenggelam begitu saja lalu berkati, ku baptis saya sendiri dengan nama saya sendiri. Tidak mungkin. Itu menggambarkan bahwa manusia dalam bertanding memerlukan orang lain. Supaya apa? Supaya sehat pertandingan itu. Dalam pertandingan iman, dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 12, Ibu Priscilla baca firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan hiduplah. Apa tadi? Dan rebutlah hidup yang kekal. Dalam pertandingan satu dengan yang lain ada keterikatan. Masing-masing bahu-membahu untuk menjadi nomor 1. Tetapi menyadari tanpa mereka semua kita bukan siapa-siapa.
Tanpa peserta yang lain, kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Tanpa manusia yang lain, kita bukan siapa-siapa. Orang terkenal karena ada yang mengenal. Orang sukses karena ada yang membantu, karena ada yang saling topang satu dengan yang lain. Saudara tidak mungkin sukses tanpa pertolongan orang lain, tanpa relasi dengan orang lain. Karena itulah Tuhan Yesus sudah menyontohkan kepada kita. Dia tidak membaptis dirinya sendiri. Tetapi dia membutuhkan orang yang diutus. Yohanes membaptis ia. Pelajaran apa yang kita tarik dari semua itu? Bahwa Tuhan Yesus menginginkan pertandingan yang fair. Dia tidak mengangkat dirinya sendiri menjadi juara, tetapi ada keterlibatan orang lain menjadi juara. Jadi kalau ada orang bangga bahwa saya juara, tapi dia mengabaikan orang lain, itu namanya omong kosong. Karena firman Tuhan tidak ajarkan seperti itu. Firman Tuhan ajarkan satu dengan yang lain saling berkaitan. Bertandinglah dengan pertandingan yang benar. Apa itu pertandingan yang benar? Pertandingan yang benar ialah dia sebelum jadi juara dia harus berlatih sungguh-sungguh. Tidak instan, saudara-saudara. Tidak instan kita menjadi juara, tidak mungkin instan. Semuanya ada proses yang harus dilalui. Seorang petinju, sang pelatih akan paham betul di mana kelemahan kita sebagai atlet. Mungkin kelemahan kita di bagian perut, maka pelatih itu akan hajar itu bagian perut. Sehingga manakala bertanding, ia mampu menahan pukulan dari lawan. Jadi Bapak Ibu semuanya, bertandinglah dalam pertandingan yang benar. Jadi saudara menjadi juara manakala ada orang lain yang ikut berlomba. Jadi saudara jangan bangga menjadi juara, menjadi sukses, tanpa menghargai orang lain. Karena sesungguhnya kita menjadi sukses, kita pun siapapun itu menjadi sukses, itu karena andil orang lain, sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka. Karena itu firman Tuhan ajarkan seperti itu. Contoh Tuhan Yesus sendiri membaptis dirinya sendiri. Atau dia tidak meneguhkan dirinya sendiri. Karena mungkin karena kita hamba Tuhan lalu berkata, saya sudah dibaptis dalam nama saya sendiri. Nggak mungkin. Jangan kepedean kalau orang Jakarta bilang. Jangan sok pede lu. Jangan sok pede. Karena sesungguhnya Allah menghendaki kita supaya bertanding dengan benar. Seorang atlet, rasa sportivitasnya begitu tinggi. Dia akan mengakui kekalahan mana dia kalah. Tapi dia tidak terpuruk dalam kekalahan. Dia akan berjuang terus. Kelak aku akan mengalahkannya. Tapi dengan nilai-nilai positif, sportivitas. Bukan fitnah sana sini. Seorang atlet sportivitas di junjung tinggi. Dia tidak akan menggosip tentang kalau dia sudah dikalahkan atau dia sedang berjuang dan sebagainya. Dia tidak akan nyebar gosip. Karena atlet pantang gosip. Emang laki-laki apaan gosip? Ya. Karena sesungguhnya Allah menghendaki kita bertanding dalam pertandingan yang sportif. Bapak Ibu semuanya, saudara-saudaraku yang dikasih, kenapa kita mesti bertanding? Ini kan pertanyaannya. Kenapa kita mesti bertanding? Kan saya sudah enak, sudah nyaman kok. Saya nggak perlu berdoa, saya nggak perlu mengasihi orang, saya tidak perlu melayani. Saya sudah penuh kok. saya sudah dapat kok. Kamu capek-capek keliling sana sini, dapatnya apa? Cuman remah-remah roti. Saya diam saja dapat kok. Ya nggak apa-apa kalau prinsip seperti itu. Tapi firman Tuhan katakan, bertandinglah dengan benar. Sportivitas itu dijunjung tinggi. Kenapa kita bertanding? Kita akan baca 1 Petrus 5 ayat 8. Itu fungsinya kita bertanding. Memacu diri. 1 Petrus
5 ayat 8. Saya minta Ibu Priscilla selain nyanyi juga baca firman ternyata ya. Silakan Bu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Bukan tidurlah dan hanya buka-buka HP saja. Terus? Lawanmu si iblis. Lawanmu setan iblis. Berjalan keliling sama seperti singa. Berjalan sama seperti singa yang mengaum-ngaum siap menerkam. Terus? Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Oleh sebab itu kita mesti bertanding. Karena apa? Ada singa yang keliling. Analoginya adalah singa lapar. Dia ingin memakan siapapun yang lengah. Jangan enak-enak sekarang itu cuma rebahan, baca komenan, lihat HP. Lalu dibilang, oh saya diberkati Tuhan. Kalian cuma cari remah-remah saja. Saya dekat dengan Tuhan ini karena saya dekat dengan Tuhan. Ingat. Semua harus bertanding dengan benar. Kejujuran itu Tuhan tuntut. Kita bisa menyembunyikan di depan orang bahwa saya dipakai Tuhan, saya diberkati Tuhan. Tapi mata Tuhan tertuju pada kita semua. Kita bisa bohong. Jinah tetap jinah, memfitnah tetap memfitnah, berbohong tetap berbohong. Bukan pertandingan yang benar seperti itu. Kita semua bukan orang benar, bukan orang baik. Tapi hendaklah selalu belajar benar, selalu belajar baik. Orang yang merasa terus belajar, maka dia mau dikoreksi, dia mau menerima masukan. Beda dengan orang merasa benar dan merasa suci, merasa dipakai Tuhan. Justru kadang-kadang menutup telinga, menutup hati. Siapa tahu Tuhan pakai orang-orang yang tidak diperhitungkan untuk menegur kita. Tapi karena kita merasa benar, maka kita berkata, oh dia iri. Oh dia ngomong gitu kan karena iri. Ingat saudara-saudara, bertandinglah dengan pertandingan yang benar. Ada beberapa pujian yang kami ya Tuhan izinkan tercipta melalui SOG Ministry Record. Dan memang di SOG Ministry Record itu isinya ya keluarga. Saya, istri, adik, kakak, semua terlibat terbeban. Karena semua ada keterlibatan orang lain, ada keterlibatan orang yang kami kasihi. Almarhum Bapak Herianto begitu menginspirasi kami sampai akhir hidup. Dia hanya berpesan. Pada waktu beliau sebelum meninggal cuma pesan pada waktu saya mau naik mimbar. Dia berkata, Yepta tetaplah semangat caci maki menjadi nutrisi yang hebat buat kamu. Dan adik-adikmu dan juga kak kamu. Tetap layani Tuhan. Apapun yang terjadi. Itu motivasi terbesar. Karena saya tidak merasa benar. Saya tidak merasa suci. Maka saya terima itu. Karena saya tahu Tuhan bisa pakai siapapun untuk menegur. Tuhan bisa memakai siapapun untuk memberkati. Tuhan bisa memakai siapapun untuk menyucikan kita. Karena itu Tuhan yang inginkan. Bertanding dengan benar. Tuhan Yesus tidak membaptis dirinya sendiri. Tuhan Yesus tidak meneguhkan dirinya sendiri. Ada keterlibatan orang lain. Karena kodratinya pada waktu dia sebagai manusia, dia tidak mengingkari kodrat manusia adalah membutuhkan satu dengan yang lain. Kecuali kalau kita sudah dalam alam roh. Itu lain bro. Dalam alam roh itu nggak butuh orang lain. Tapi kita harus sadar diri. Selama kita masih ngegosip, selama kita masih punya perasaan negatif, janganlah kita mengaku-ngaku dipakai Tuhan. Janganlah kita mengaku-ngaku bahwa kita penuh dengan roh Tuhan. Kita semua sedang belajar kok. Sekarang ini terlalu banyak pemberita. Terlalu banyak pembicara. Tapi sedikit yang mau mendengarkan. Sekarang ini terlalu banyak pembicara. Tetapi sedikit yang pendengar. Yang setia mendengarkan keluh kesah jemaat. Kenapa dia tidak ke gereja? Bukan karena tidak punya uang kadang-kadang.
tetapi merasa ada beban berat yang luar biasa dalam dada. Apakah mimbar-mimbar itu akan asik dengan dirinya, sibuk dengan pelayanannya, sementara jiwa-jiwa di luar ini keleleran, di luar mimbar itu keleleran banyak. Dia membutuhkan saudara dan saya, mengasihi mereka, mendengarkan mereka. Jangan terus-terusan mereka dijejali dengan pemberitaan-pemberitaan yang mungkin hanya hasil otak kita, hasil rekayasa kita, hasil kepintaran kita berolah kata. Tapi sesekali kita mendengarkan mereka, para jemaat. Kita mungkin bisa makan enak di rumah setelah pelayanan, dapat berkat. Oh, kita pesta-pesta, makanan dan sebagainya. Bagaimana jemaat yang cuci gosok, cuci popok. Karena kecintanya dia mempersembahkan ke gereja. Kalau itu terjadi, bertobatlah. Allah tidak suka seperti itu. Pernahkah saudara membayangkan jemaatmu yang persembahkan kepada saudara hasil cuci popok di rumah-rumah orang menjadi ART, membersihkan kotoran, dia mendapatkan upah, disisihkan untuk persembahan, tapi kau foya-foya dengan persembahan itu. Luar biasa akhir zaman ini. Berdalih pelayanan, tapi mana hati nuranimu untuk jemaat? Mari saudara-saudara semua, di akhir zaman ini kita sadar. Di akhir zaman ini kita sadar, iblis berkeliling bisa menerkam siapa saja. Entah itu bergelar pendeta, jemaat, apapun itu, kalau lengah menjadi makanan yang paling empuk, saudara-saudara. Mari bangun, mari sadarkan diri kita sendiri bahwa kita membutuhkan satu dengan yang lain. Jayalah pelayanan kita melayani Tuhan. Jadilah pelayan-pelayan yang mau mengasihi jiwa-jiwa. Rangkul mereka, basuh mereka, ajak mereka satu meja dengan kita. Dengarkan mereka. Bukan hanya kita memberitakan saja, berbicara kepada mereka, tapi sesekali kita dengarkan mereka bicara. Maka terciptalah harmoni di dalam persekutuan tubuh Kristus. Bertandinglah dengan pertandingan yang benar, supaya Tuhan berkenan kepada kita. Kita bukan orang baik, kita bukan orang suci, tapi tetaplah selalu belajar benar, selalu belajar suci, agar Tuhan berkenan kepada kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati renungan firman Tuhan pada hari ini. Tidak banyak yang saya sampaikan, tapi minimal ini cukup untuk menggugah semangat kita. Ayo kalau kita sedang terpuruk, ayo kalau sedang kita tergelincir, kita tidak menghargai korban Kristus, ayo kita bangun. Ayo, tidak ada waktu kita terlambat. Semua dikasih oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dan selalu tetap semangat. Dan jika sempat saudara tengok di SOG itu ada banyak puji-pujian untuk saudara bisa dengarkan, memberkati saudara. Jika itu memberkati, komen, like, itu saja. Jika saudara rindu memberkati, like, komen, bagikan semua orang supaya dapat melihat dan mendengar pujian dari SOG Ministry. Terima kasih, kiranya Tuhan berkati, tetap semangat, bertandinglah dengan semangat, bertandinglah dengan benar, waktu Tuhan sudah dekat. Amin. Puji Tuhan.